Pemirsa, kita kembali ke debat publik antar calon bupati dan wakil bupati Blora tahun 2020. Kita lanjutkan debat publik ini yang telah memasuki segmen kelima. Para calon pada segmen kelima ini tetap sepenuhnya milik dari para paslon. Moderator hanya bersifat mengatur dan memfasilitasi. Model yang kita gunakan pada segmen ini sedikit berbeda dengan segmen keempat. Pada segmen ini, salah satu paslon, bisa calon bupati atau wakil bupati, saya beri kesempatan bertanya kepada salah satu paslon lainnya terkait tema apapun tentang apa yang akan dilakukan untuk Blora ke depan. Kemudian paslon yang ditanya tersebut menjawabnya. Dan selanjutnya terhadap jawaban tersebut yang menanggapi bukan paslon penanya, tetapi paslon lainnya. Dengan putaran selanjutnya berturut dengan model sedemikian. Waktu untuk penanya 1 menit, penjawab 1,5 menit, dan penanggap 1 menit. Sekali lagi, jawaban dan tanggapan atau sanggahan tentunya harus sesuai dengan tema pertanyaan. Nanti yang bertanya pertama adalah 2, kemudian paslon nomor 1 dan 3. Baik, kita mulai untuk putaran pertama. Saya persilahkan paslon nomor 2 bertanya kepada paslon nomor 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Potensi UMKM dan BUMDes yang ada di Blora ini saya kira sangat luar biasa. Strategi apa kira-kira untuk pengembangan terkait dengan pengembangan UMKM, BUMDes dan ekonomi kreatif? Terima kasih. Baik, silahkan paslon nomor 1 untuk menjawab dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Bismillahirrahmanirrahim. UMKM dan BUMDes ini suatu harapan dari Kabupaten Blora karena kita akan menuju ke desa mandiri dengan adanya UMKM dan BUMDes. Maka dari itu BUMDes yang ada di Kabupaten Blora itu hampir seluruh desa punya. Tetapi untuk mengoptimalisasi fungsi daripada BUMDes, kegiatan yang dilakukan itu belum maksimal. Maka dari itu kami ingin memberikan solusi bahwa BUMDes itu harapan daripada kita untuk desa menjadi mandiri, dan dari itu maka pengurus-pengurus yang ada di BUMDes itu memenuhi dengan syarat benar, dan pinter. Itu harus diterapkan di pengurus BUMDes sehingga BUMDes itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan bisa menghasilkan akhirnya desa itu bisa kita harapkan menjadi desa mandiri. Optimalisasi UMKM, karena problem dari UMKM itulah kan pertama kali adalah marketing. Kita harus kejar di situnya. Waktu cukup. Selanjutnya tanggapan dari paslon nomor 3 atas jawaban paslon nomor 1 tadi, silahkan. Terima kasih. Menurut saya ini sesuai dengan visi saya yang mewujudkan Kabupaten Blora mandiri, maka dimulai dari desa. Sekarang semua desa memiliki dana desa atau APBDes ya semuanya. Maka harus diperkuat di BUMDesnya. Saya setuju dengan Bu Tuti tadi. Yang pertama adalah sumber daya manusianya, harus kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian BUMDes kita tambahin permodalannya, kita perkuat secara berkala setiap tahun. Jadi dari alokasi dana desa itu bisa dialokasikan seberapa sesuai dengan kemampuan desa itu. Kemudian juga kita berdayakan para pemuda, terutama para sarjana-sarjana yang baru lulus, mungkin dia susah untuk mencari pekerjaan, bisa kita tarik ke dalam untuk kembali lagi ke desa. Sehingga dengan demikian BUMDes akan memiliki tenaga-tenaga yang segar, modal yang kuat dari para
dari dana desa, dan insya Allah sedikit demi sedikit PAD desa akan meningkat dan desa itu menjadi Baik, mandiri. Terima cukup. kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan paslon nomor 1 bertanya kepada paslon nomor 3. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Untuk pertanyaan ke paslon 3, kemarin saat kami belusukan ke desa-desa, ini kita menemukan suatu hal yang benar-benar kami merasa iba dan kasihan, karena contohnya ini di Desa Jeruk, Kecamatan Randu Blatung, kebetulan di situ sedang musim panen waluh. Tapi yang disayangkan, waluh-waluh tersebut malah dipakai pakan sapi karena tidak laku dijual. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh petani kita. Setiap kali panen raya, hasil pertanian harganya jatuh dan petani merugi. Yang kami tanyakan adalah bagaimana solusi paslon nomor 3 menyikapi permasalahan tersebut. Baik, silahkan Terima paslon kasih. nomor 3 untuk menjawabnya. 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Mensikapi adanya panen waluh yang berlimpah, jadi rasanya memang harus kita carikan jalan keluar. Yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat pedesaan, di mana dia sesuai dengan bahan lokal yang dihadirkan, mungkin bukan waluh saja, karena kalau kita lihat di sebelah sana dia penghasil apa, di sana dia penghasil apa, maka kita berikan pelatihan kepada mereka bagaimana cara mengatasi ketika panen melimpah, dengan memberikan pelatihan-pelatihan menjadikan komoditi itu menjadi makanan yang enak dimakan, ya. Seperti contoh, seperti di Cepu itu sudah ada ekrol waluh, ada sirup waluh, dan seperti itu. Nah, insya Allah dengan kita lakukan itu, dia akan pertama juga meningkatkan pendapatan keluarga, dan kemudian waluh juga tidak akan terbuang percuma, dan mungkin komoditi lain juga tidak akan terbuang percuma. Nah, ini juga sesuai dengan program kita ketika saya menjadi ketua tim gerak PKK. Setiap ibu-ibu harus bisa memberdayakan UP2K-nya atau upaya peningkatan pendapatan keluarga. Nah, insya Allah kalau itu diberikan amanah, nanti akan saya berikan banyak pelatihan kepada para perempuan-perempuan desa sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 3. Selanjutnya tanggapan atau sanggahan dari paslon nomor 2 terhadap jawaban paslon nomor 3 tadi. Silahkan paslon nomor 2. Terima kasih. Berbicara soal produk pertanian, kita selain memproduksi, kita harus ngomong tentang pasca panen, pengolahan pasca panen. Nah, ini sesuatu hal yang penting. Selain tadi ada pelatihan, setelah dilatih tidak kalah pentingnya juga terkait dengan permodalan. Jadi masyarakat yang di bawah ini ketika sudah menanam, panen, mereka harus dikasih modal bagaimana dia bisa mengembangkan pada tahap berikutnya, dan juga terkait dengan pemasaran. Nah, ini pemerintah harus hadir menyediakan sentra-sentra UKM, bagaimana produk-produk dari rakyat yang sudah tadi diproduksi, sudah packagingnya dan sebagainya, setelah dilatih ini harus dipasarkan, karena dilatih, diproduksi kalau tidak dipasarkan, nah ini juga kasihan rakyat kita. Jadi tidak kalah pentingnya nanti juga harus didampingi bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi dan juga meningkatkan ekspor untuk Blora ini. Baik, terima kasih. Memasuki putaran ketiga segmen kelima, sekarang hak dari paslon nomor 3 untuk bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Melihat kondisi Blora saat ini sebagian besar tentunya wilayah hutan, ya, kurang lebih hutan itu 90 hektar atau 46%. Tentunya ada beberapa permasalahan yang terkait dengan Blora, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Nah, langkah-langkah yang konkret bagaimana untuk mengatasi ketenaga kerjaan ke depan supaya
betul-betul Blora ini biar mantap, tidak banyak pengangguran. Baik, terima kasih. Baik, kami persilahkan paslon nomor 2 untuk menjawab dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Saya sudah berkeliling ke hampir pelosok-pelosok hutan yang ada di Blora, mulai dari Bangklean, Getas, Telogotuwung, sampai daerah-daerah hutan yang ada di Todanan dan yang lainnya. Jadi kunci ekonomi masyarakat sekitar hutan ini bagaimana mereka harus kita dampingi, bagaimana sarana prasarana menuju kawasan hutan ini kita bangun. Karena kita ini melimpah akan produksi jagung seperti di wilayah Blora Selatan. Tapi ketika produknya ini dijual, harganya pasti turun. Nah ini infrastrukturnya harus bagus dulu, kita juga bagaimana mendatangkan investor untuk bisa hadir di Blora ini. Bagaimana potensi jagung tadi itu selama ini bahan bakunya dari Blora, tapi larinya ke daerah lain. Nah ini bagaimana ada pabrik pakan di Blora ini. Nanti ke depan di wilayah Blora Selatan, kita akan undang investor, kita akan bangun fasilitas untuk investor, bagaimana mereka mau investasi soal pabrik pakan. Dan juga potensi ternak yang ada di Blora ini luar biasa. Dan ini kebanyakan ada di daerah kawasan hutan. Kita bangun rumah potong hewan, bagaimana nanti setelah diproduksi menjadi produk-produk seperti nugget dan yang lainnya. Karena kuncinya adalah bagaimana potensi sumber daya alam yang kita miliki ini, yang di kawasan hutan ini harus bisa kita produksi, harus kita bisa kembangkan sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih, cukup. Pasangan calon nomor 1, silahkan menanggapi. 1 menit waktu. Ada 2 hasil hutan. Yang pertama adalah hasil hutan kayu. Jika itu adalah milik negara, maka masyarakat tidak bisa memakainya. Hasil yang kedua adalah hasil hutan non kayu. Nah, itulah yang masyarakat bisa gunakan dan bisa manfaatkan. Kalau kita berbicara di Blora, masyarakatnya yang bergantung hidupnya masih banyak di hutan, maka produk-produk hasil hutan non kayu itu bisa kita maksimalkan. Dari peternakan lebah, dari tanaman umbi-umbian, dari tanaman jagung, dari tanaman palawija lain, itu bisa menjadi alternatif mata pencarian masyarakat di desa. Nah, problemnya adalah bagaimana cara menjualnya. Disinilah fungsi utama BUMDes, bagaimana BUMDes hadir untuk bisa menampung semua hasil-hasil pertanian di desa ini, supaya BUMDes ini bisa menjual produk pertanian hasil desa itu keluar daerahnya, bahkan keluar kota Blora. Baik, terima kasih. Para pasangan calon, segmen kelima telah berjalan dengan baik. Banyak tema yang didebatkan, begitu. Maka pemirsa, demikian tadi debat antar paslon Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 segmen kelima. Kita beri aplaus kepada semua pasangan calon. Untuk selanjutnya, pada segmen terakhir nanti kita akan menyimak bagaimana sikap dan strategi paslon dalam menghadapi COVID-19 sekaligus closing statement. Sebelum segmen ke-6, mari kita terlebih dahulu lihat pesan-pesan berikut ini. Selamat datang kembali pada debat publik antar paslon Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020. Pemirsa, kita lanjutkan bagian akhir debat publik Pilkada Blora ini. Pada segmen terakhir ini berfokus pada bagaimana sikap dan strategi paslon dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan sesudahnya nanti closing statement semua paslon. Baik, kita mulai untuk pertanyaan terkait pandemi COVID-19. Yang pertanyaan harap dijawab oleh semua paslon, sama pertanyaannya, waktu untuk menjawab masing-masing 1 menit.
Sampai dengan 21 November 2020, kasus COVID-19 di Kabupaten Blora tercatat positif sebanyak 1.043 orang, dengan 52 orang meninggal, 26 orang masih dirawat di rumah sakit, 196 orang masih isolasi mandiri, dan alhamdulillah sisanya sudah sembuh. Dengan sebaran 3 kecamatan zona merah, Kunduran, Blora, dan Ngawen, 11 Oring, 1 kuning, Keradenan, dan 1 hijau, Sambong. Demikian juga, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi minus. Sementara kapan COVID-19 ini berakhir, belum terprediksikan. Pertanyaan, bagaimana strategi dan kebijakan saudara dalam menanggulangi dampak COVID-19 terkait kesehatan dan perekonomian masyarakat? Mulai dari paslon 3, 1 menit dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Kita belum tahu kapan ini corona akan berakhir. Ya, untuk itu kebijakan saya nantinya insya Allah kalau dipercaya tetap bertumpu kepada kesehatan dan ekonomi. Intinya semua kegiatan bisa berjalan tetapi dengan mengefektifkan atau mengketatkan protokol kesehatan. Kemudian corona tetap kita antisipasi dengan 3M. Lalu berikutnya adalah mengedukasi masyarakat pentingnya asupan yang bergizi, beragam, seimbang, dan yang aman. Artinya adalah pola hidup bersih dan sehat. Kemudian berikutnya adalah mengedukasi masyarakat untuk selalu berpikiran positive thinking. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Minta doa mudah-mudahan corona segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sama dijawab oleh paslon nomor 2, 1 menit mulai saat Anda bicara. Kita semua berdoa, semoga wabah COVID ini segera hilang dari bumi Indonesia ini, khususnya dari Blora ini, dan kita mendoakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID bisa husnul khotimah. Kaitannya dengan COVID ini kita akan menerapkan tentang protokol kesehatan dalam adaptasi normal baru, baik itu dalam bidang seni budaya maupun dunia pendidikan. Anak-anak kita banyak yang sudah merindukan untuk kembali ke sekolah. Nantinya ketika pemerintah Januari membuka akses sekolah ini harus kita kawal dengan ketat. Terkait itu kita juga ada dukungan anggaran untuk tenaga kesehatan, baik itu karena mereka adalah garda terdepan untuk penanganan COVID ini. Di bidang ekonomi, bagaimana UMKM ini menjadi sokok guru ekonomi ini harus kita berdayakan. Pemerintah Pak Jokowi sudah memberikan insentif untuk UMKM, ini harus kita dukung dari pemerintah kabupaten, karena dengan pengembangan UMKM kita dukung ini, saya yakin ketahanan ekonomi masyarakat ini akan bisa bertahan. Cukup, terima kasih. Jawaban dari paslon nomor 1, 1 menit mulai saat Anda bicara. COVID-19 pun besoknya juga tidak akan bisa hilang 100%. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Adapun yang kami anjurkan adalah turut mensukseskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dengan mengedukasi masyarakat tentang 3M, masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Refocusing anggaran APBD secara ketat, relaksasi pajak dengan prinsip mengoptimalkan PAD, rekonstruksi kredit UMKM, peningkatan SDM pelaku UMKM untuk terima kasih Ibu paslon nomor 1. Terima kasih atas jawaban saudara sekalian. Selanjutnya kami mohon untuk semua pasangan calon berclosing statement agar Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020 ini bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan tentunya tetap sehat semuanya.
closing statement dari paslon nomor 1. Untuk yang pertama, waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Selama satu dasawarsa Kabupaten Blora berada dalam kondisi memprihatinkan. Blora menjadi kabupaten yang miskin. Jalan desa banyak yang rusak, kekeringan dan sulit air melanda di musim kemarau. Pupuk langka di musim tanam. Pengangguran usia muda semakin bertambah. Blora harus berubah. Di tangan pemimpin yang baru, Blora mempunyai harapan baru. Saiki wayahe wong Blora nganyarke bupati sak wakile. Manuk manyar nemplok nenggone driji. Nek pengen pemimpin sing anyar, pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya closing statement dari paslon nomor 2, waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Kami, pasangan nomor 2, artis Arif Rohman Triliswati, menyadari sepenuhnya bahwa membangun Blora tidak mungkin dilakukan secara sendirian, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, konsepsi sesarangan bangun Blora ini unggul berdaya saing senantiasa harus diletakkan dalam kerangka tasarruful imam ala ru'iyah manutun bil maslahah. Bagaimana kebijakan seorang pemimpin bisa bermanfaat untuk rakyat masyarakat yang dipimpinnya dan juga didasari atas dasar khairun nasi anfa'um linnas. Bagaimana kita menjadi pemimpin harus bermanfaat untuk rakyat yang kita pimpin. Karena esensi bahwasanya pemimpin ini adalah sebuah amanah. Oleh karena itu kami mohon doa restu, dukungan seluruh rakyat Kabupaten Blora, niat ibadah untuk anak cucu kita, biar bisa bermanfaat. Blora harus berubah, dan kita insya Allah bisa berubah. Insya Allah rakyat rindu perubahan ini. Terima kasih. Baik, closing statement giliran terakhir dari paslon nomor 3. Waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga masyarakatnya memiliki kepentingan yang setara atau memiliki hak yang setara di dalam memutuskan atau memilih pemimpinnya. Salah satunya adalah pilkada yang akan datang. Untuk itu, mari kita lakukan pilkada yang akan datang dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia, jurdil atau jujur dan adil, tanpa intimidasi, tanpa paksaan, pemilih sesuai dengan hati nurani. Mari kita bersatu, tinggalkan permusuhan, tinggalkan perbedaan, bersama-sama membangun Blora. Dan jangan lupa tanggal 9 Desember hari Rabu Wage, mari kita berbondong-bondong menuju TPS untuk mencoblos nomor 3. Pasangan Agus Sugianto Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah akhirnya purna sudah debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan luar biasa dari semua pasangan calon. Terima kasih kepada KPU Kabupaten Blora yang telah menyelenggarakan acara debat ini, Bawaslu yang telah mengawasi. Demikian juga terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Dan tentunya kita berharap semua warga Blora yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada hari Rabu 9 Desember 2020 di TPS-nya masing-masing. Dan dari hasil debat publik ini tentunya bisa menjadi acuan dan menambah keyakinan warga Blora untuk memilih siapa yang layak memimpin Blora 4 tahun ke depan.